Assalamualaikum, hai teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Siti Azhar Rahima dengan NIM 222333075 dari Prodi Manajemen Pajak Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan tentang PPNBM dalam mata kuliah Hukum dan Undang-Undang Pajak. Sebelum kita masuk ke inti dari permasalahan kita kali ini, aku mau nanya nih ke teman-teman semua. Teman-teman tahu nggak sih apa itu PPNBM? Daripada bingung, langsung aku jelasin ya. PPNBM itu adalah singkatan dari pajak pembelian atas barang mewah, dimana berarti dikategorikan semua barang mewah itu kena pajak dong. Jawabannya betul, cuma kita lihat dulu pengertian pajak PPNBM ini sendiri. Dalam pengertiannya, PPNBM adalah pajak yang dikenakan pemerintah atas barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha untuk mengimpor atau menghasilkan barang tersebut dalam kegiatan usaha. Atau singkatnya, PPNBM adalah pajak yang dibayar atas pembelian segala bentuk barang mewah. Jadi PPNBM ini adalah pajak yang diberikan pemerintah untuk pengusaha yang menghasilkan barang-barang mewah. Pengusaha-pengusaha yang mengimpor atau menghasilkan barang-barang mewah, maka pemerintah memberikan pajak kepada mereka. Setelah kita tahu pengertiannya, selanjutnya kita akan lihat apa yang termasuk ke dalam PPNBM. Materi yang pertama, objek PPNBM. Mungkin dari teman-teman masih ada yang bertanya-tanya nih, kenapa teman-teman harus membayar objek PPNBM seperti mobil mewah atau motor mewah atau perhiasan yang hal seperti itu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 yang kini sudah mengalami perubahan, yakni Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga pajak pertambahan nilai barang jasa dan pajak penjualan atas barang mewah yang termasuk objek PPNBM adalah sebagai berikut. Yang pertama, objek PPNBM memerlukan barang-barang kebutuhan pokok. Yang kedua, objek PPNBM hanya dikonsumsi oleh orang-orang tertentu atau masyarakat tertentu. Yang ketiga, objek PPNBM umumnya hanya dikonsumsi oleh orang-orang yang memiliki penghasilan tinggi. Dan yang terakhir, objek PPNBM dikonsumsi demi status atau untuk menunjukkan status sosial. Di sini bisa kita lihat bahwa objek PPNBM itu lebih kepada untuk melihatkan status sosial seseorang, seperti itu. Dari uraian tadi kita bisa melihat contoh-contohnya itu seperti perhiasan mewah, mobil dan motorsport, dan kapal pesiar. Itu adalah contoh-contoh dari objek PPNBM. Materi kedua yaitu subjek PPNBM. Subjek PPNBM adalah pengusaha kena pajak yang menghasilkan barang kena pajak atau BKP yang tergolong mewah dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya, dan pengusaha yang mengimpor barang yang tergolong mewah. Pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM dikenakan pada barang yang tergolong mewah. Ini bisa dikenakan pada produsen yang menghasilkan atau mengimpor barang mewah dalam kegiatan usahanya. Jadi subjeknya ini adalah pengusaha yang menghasilkan atau mengimpor barang-barang mewah, maka dia termasuk ke dalam subjek PPNBM. Tujuan dari PPNBM ini sendiri pun dia memiliki tujuan ya. Tujuan dari PPNBM ialah agar terciptanya keseimbangan pemberdayaan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi untuk mengendalikan pola konsumsi atas barang kena pajak yang tergolong mewah. Ini supaya kita tuh tidak konsumtif ya, dan perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional. Dan yang terakhir tentunya pajak ini sendiri adalah untuk mengamankan penerimaan negara, karena pajak itu masuk nanti ke sumber kas negara. Selanjutnya yaitu pengusaha kena pajak. Kira-kira itu tuh disingkat dengan PKP. PKP sendiri adalah wajib pajak, perorangan atau badan yang melakukan penyerahan barang kena pajak, BKP atau jasa kena pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Pengusaha kena pajak yang selanjutnya disebut sebagai PKP merupakan pengusaha, baik merupakan orang pribadi maupun badan, di mana pengusaha tersebut melakukan sesuatu kegiatan usaha dengan penyerahan barang kena pajak ataupun jasa kena pajak gitu. Maka di sini itu adalah pengusaha kena pajak ini adalah pengusaha yang menyerahkan atau yang melakukan kegiatan usaha. Dia itu adalah pengusaha yang melakukan kegiatan usaha yang dia tuh melaporkan barang kena pajaknya atau jasa kena pajaknya tadi itu gitu loh. Makanya dia tuh melaporkan diri sebagai pengusaha kena pajak. Dan tentunya untuk PKP ini sendiri dia tuh memiliki beberapa syarat ya. Syaratnya itu salah satunya itu adalah pengusaha yang pendapatan brutonya itu sudah melebihi 4,8 miliar per tahun, maka dia diwajibkan untuk melaporkan diri sebagai pengusaha kena pajak. Sedangkan untuk pengusaha yang penghasilannya di bawah 500 juta itu masih
digolongkan sebagai UMKM, yang dimana UMKM sendiri masih digolongkan dengan pajak sebesar 0 rupiah. Jadi untuk penghasilan di bawah 500 juta itu masih UMKM. Yaitu faktur pajak. Di sini adalah surat yang dikeluarkan oleh kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau BKP atau penyerahan jasa kena pajak sesuai dengan yang terutang pada pasal 1 ayat 4 Peraturan Dirjen Pajak No per strip 24 garing PJ garing 2012, di mana fungsi faktur pajak adalah bukti bahwa PKP tersebut telah melakukan kewajibannya untuk memungut pajak atas penjualan barang mewah. Dengan adanya faktur tersebut, maka pengusaha dapat terbebas dari tuduhan manipulasi ataupun penggelapan pajak pada saat ada pemeriksaan. Jadi faktur ini tuh adalah bukti bahwa si wajib pajak telah melakukan kewajibannya membayar pajak, yang dimana berfungsi sebagai dimana nantinya ada pemeriksaan, kita ada bukti bahwa si wajib pajak telah membayar pajak dan menghindari adanya penggelapan pajak seperti itu. Dan isi faktur sendiri yaitu nama, alamat, serta nomor pokok wajib pajak atau NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP, nama alamat serta NPWP pembelian BKP atau pembelian JKP, jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian serta potongan harga. Seperti itu. Selanjutnya yaitu cara penghitungan PPNBM. Mungkin ini yang lumayan penting ya di materi ini. Dalam pengenaan cara penghitungannya ini, pertama kita harus tahu dulu nih tentang tarif-tarif si PPNBM ini. Tarif PPNBM itu yang paling tinggi adalah 10% dan yang paling rendah itu adalah 75%. Di sini kita akan lihat tarif 10% itu dikenakan kepada peralatan olahraga, AC, alat fotografi, dan alat sinematografi. Tarif 20% kepada rumah mewah, apartemen, mesin cuci piring, dan instrumen musik. Tarif 30% kapal, sampan, kano, kecuali untuk keperluan negara. Tarif 40% kepada minuman alkohol, perbandani, kristal, dan logam mulia, dan sebagainya. 50% untuk permadani bulu hewan halus, pesawat udara. Tarif 75% kepada barang dari batu mulia, mutiara, dan kapal pesiar mewah. Dan mungkin ada juga beberapa pengecualian terhadap si PPNBM ini, seperti kendaraan pemotor yang digunakan untuk kendaraan ambulans, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, dan kendaraan tahanan, dan kendaraan angkutan umum. Selanjutnya kendaraan yang digunakan untuk tujuan protokoler kenegaraan. Selanjutnya kendaraan bermotor angkutan orang untuk 10 orang atau lebih termasuk pengemudi dengan motor bakar nyala kompresi, diesel atau semi diesel dengan semua kapasitas isi silinder yang digunakan untuk kendaraan TNI atau Polri. Di sini lebih singkatnya itu adalah kendaraan TNI Polri itu tidak dikenakan pajak. Selanjutnya itu cara penghitungan PPNBM itu sendiri adalah sebagai berikut. Setelah kita lihat tadi cara penghitungannya atau rumusnya, kita langsung ke contoh soal. Di sini dapat dilihat yang pertama yaitu Bapak Andi seorang importir mengimpor BKP barang mewah dengan tarif 20% seharga 200 juta. Hitung PPNBM dan PPNBM dan jumlah yang harus dibayar Bapak Andi. Pertama yang kita cari adalah jumlah pembayaran awal yaitu 200 juta, yaitu PPN kali 10% PPN sebesar 10% dikali 200 juta yaitu sebesar 20 juta, dan PPNBM 20% dikali 200 juta yaitu sebesar 40 juta. Di sini kita bisa lihat bahwa PPNBM itu memiliki tarif yang lumayan mahal, dan juga ya seperti dia tadi, ini baru tarif 20%, belum lagi kalau nanti kita yang ada 75% lumayan membengkak ya pembayaran nanti di akhir gitu loh. Yang awalnya bisa 200 juta bisa jadi 300 juta atau 400 juta atau sampai 500 juta gitu. Ini mahal. Kita lanjutkan. Jadi semuanya kita jumlahkan dari jumlah pembayaran awal, PPN 10% dan PPNBM 20%, maka didapatkan 260 juta yang harus dibayar Bapak Andi untuk mengimpor barang mewahnya tadi itu. Seperti itu. Yaitu pengisian SPT masa PPNBM. SPT tahunan merupakan surat yang digunakan para wajib pajak untuk melaporkan segala bentuk penghitungan dan pembayaran pajak, baik untuk objek pajak maupun bukan pajak. Di sini tuh SPT tuh lebih bergunanya untuk surat yang digunakan untuk melaporkan segala bentuk pajak gitu loh yang dibayarkan oleh si wajib pajak gitu. PPNBM itu dihitung sendiri oleh PKP, harus dilaporkan dalam SPT masa yang disampaikan kepada kantor pelayanan pajak setempat pada lama akhir bulan berikutnya semasa setelah masa pajak berakhir. Berikut ini adalah yang wajib membayar atau menyetor melapor PPNBM, yaitu kantor pelayanan pendaharaan negara,
Bendahara Pemerintahan Pusat dan Daerah, Direktorat Jenderal, dan Bea dan Cukai. Seperti itu. Lanjut ke materi yang terakhir, yaitu pembayaran atau penyetoran PPNBM. Yang wajib membayar atau menyetor dan melaporkan PPNBM ialah pengusaha kena pajak, pemungut PPNBM, Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara, Bendahara Pemerintahan Pusat dan Daerah, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Yang wajib disetor ialah PPNBM yang dihitung sendiri melalui pengkreditan pajak masuk dan pajak keluar. Yang disetor adalah selisih pajak masuk dan pajak keluar bila pajak masukan lebih kecil dari pajak keluaran. Yang kedua, PPNBM yang dipungut oleh PKP pabrikan barang kena pajak yang tergolong mewah. PPNBM yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau SKPKB, Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar Tambahan SKPKBT, Surat Tagihan Pajak atau STP. Oleh pemungut PPNBM yang memungut PPNBM ialah ini adalah tempat pembayaran atau penyetoran PPNBM ialah kantor pos dan giro dan bank persepsi. Dan yang terakhir, saat pembayaran penyetoran PPNBM ini tuh adalah situasi saat pembayaran, yaitu PPNBM dan PPNBM yang dihitung sendiri oleh PKP harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai disampaikan. PPNBM yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP harus dibayar atau disetor sesuai batas waktu yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP tersebut. PPNBM atas impor harus dilunasi bersama dengan saat pembayaran bea masuk, dan apabila pembayaran bea masuk ditunda atau dibebaskan harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen impor. PPNBM seperti itu teman-teman tentang PPNBM. Sekilas materi tentang PPNBM. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil adalah PPNBM ialah pajak yang dikenakan pemerintah kepada pengusaha yang mengimpor atau menghasilkan barang-barang yang tergolong mewah. Maka pemerintah memberikan pajak atas barang-barang mewah tersebut, yang dimana itu tuh dikonsumsi oleh orang golongan tertentu dengan penghasilan tertentu dengan tujuan untuk menaikkan kelas sosial mereka. Dan juga tadi dibahas tarif-tarif PPNBM ini sendiri ada yang paling kecil yaitu 10% hingga yang paling besar 75%. Tadi juga kita sudah kasih contohnya. Dan juga tadi kita bahas tentang faktur pajak dan juga SPT. Mungkin sekian yang bisa aku kasih ke teman-teman pada hari ini. Semoga yang aku sampaikan bisa bermanfaat dan juga dapat dipahami. Maaf mungkin kalau ada yang salah ucap atau terlalu cepat, aku mohon maaf. Dan juga aku akan taruh website resmi pajak di sebelah sini. Kalian teman-teman semua bisa cek di website resmi ini tentang masalah perpajakan. Mungkin sekian dari aku. Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat dan juga membuat teman-teman semuanya lebih melek lagi tentang pajak. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.